Halo guys, di Anubias paling 4 kalau kita nemu daun yang kayak gini nih. Daun keriting, daun menguning, daun transparan. Lama-lama transparan, lama-lama lumer guys. Oke guys, kita bahas dulu yang setahu gue ya. Gue nyalain rokok dulu. Enjoy. Oke guys, jadi banyak faktor ya yang membuat daun anubias itu nggak ada yang beres gitu. Kayak daun menguning kayak gini, terus daunnya hijau pekat pekat banget, terus daun keriting kayak begini, keriting tiba-tiba transparan, lama-lama keropos daunnya kayak begini. Ini yang paling empat guys kalau anubias air kita nih modelnya kayak begini. Gue akan coba ngebahas ya treatment yang kayak penyakit-penyakit model begini. Ini juga kayak semacam nematoda kayak begini, rizomnya mencoklat kayak gini. Jadi gini guys, selama rizomnya masih aman, kita masih bisa ngakalin yang daun-daun model-model kayak begini. Jadi ini lagi gue coba treatment ya, yang daun-daunnya mulai pada begini. Ini biasanya terjadi kalau misalkan kayak adaptasi daun air baru, terus stres, terus tiba-tiba ada swing parameter, kaget dia di tank kita. Terus juga bisa juga karena kurangnya kurangnya zat besi, mikro makro, banyak hal sih yang bisa bikin. Nah ini yang kayak gini nih paling 4 nih, tiba-tiba transparan tahu-tahu daunnya hilang kayak gitu guys. Bisa juga karena lampunya lu ketinggian, banyak halnya sih. Biasa kalau treatment kayak gini tuh pakai B1. Gue biasanya sih pakai B1 ya. Ini yang biasa gue lakuin di anup-anup gue. Sama halnya kalau apapun, kalau ada gini biasain kita bersihin aja anubiasnya. Yang kayak gini-gini, yang daun-daun menguning, daun-daun menguning yang kadang itu kurang CO2 juga. CO2 lu kurang banyak kadang kan. Di tank itu suka ada CO2 indikator guys, yang tabung itu bisa buat ini. Nah furodan gue biasanya sih kalau ada nematoda atau koreng, gue biasanya pakai furadan tuh. Jadi CO2 itu sih sebenarnya ya, meskipun anubias itu slow ya, tapi tetap kita pakai CO2 kalau di akuarium. Ini yang beberapa contoh daun yang nggak enak banget dilihatnya guys. Daun barunya itu ada yang keriting, ada yang transparan, ada yang kropos, ada yang bolong-bolong kayak gitu. Ini sih penanganan yang biasa gue lakuin di tanknya di anubias gue ya. Jadi banyak hal sih penanganannya itu, banyak juga beberapa pupuk cair yang beberapa yang mengandung supaya bisa bikin anubias kita bagus lagi daun barunya. Ini yang gue sadur dari web ya. Kalau kita ada penyakit daun anubias kita, kadang kan bentuknya kayak gini. Misalkan iron itu yang kalau misalkan daun kita transparan ya, tiba-tiba transparan, tiba-tiba melting, itu yang keriting. Satu lagi kurangnya kalsium, atau juga ya ada juga yang kurangnya nitrogen keriting. Ini yang biasa terjadi di anubias gua aja ya guys. Itu biasanya transparan, keriting, atau menguning, atau juga daunnya itu hijau pekat gitu.
Ini yang lagi kejadian di Anubias gua sekarang guys. Itu yang tadi kita udah treatment. Ini sih treatmentnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya, cuman kita yang penting sabar aja, kayak gitu tadi treatmentnya. Nah ini itu Anubias yang sudah kita treatment sebelumnya. Ini juga kan penyakitnya sama nih, kayak misalkan daun lamanya tuh, lihat guys, bisa lihat sendiri. Daun sebelumnya itu keriting, terus juga hijau pekat, kurang fosfat juga keriting kayak gitu kan, trogen. Nah itu daun barunya yang gede ini daun barunya udah normal lagi ya. Yang pentingnya kita sabar aja, kita periksa aja kadar air kita, bagusnya. Yang penting tuh mikro makro sih guys, mikro makro liquid karbon tuh yang penting. Jadi daunnya udah normal lagi kayak gini. Ini udah 2 minggu ya, 2 minggu lalu kita treatment, terus udah ditaruh di akuarium. Jadi daun barunya sudah mulai normal lagi. Tuh. Ini Anubias Anubias mini leaf long wavy gitu, gua lupa gitu, saking udah 4 banget keriting begitu. Nah ini juga yang tadi misalkan daun kita kropos yang kurang iron dan nitrogen juga. Nah, maju tuh, ini yang jadi tuh, lihat tuh udah lemes gitu guys. Jadi daunnya yang udah lumer ini dulunya. Nah ini daun barunya yang bulat ini kurang kalsium juga. Kalau di teorinya itu kurang kalsium sih bilangnya, orang-orang bilangnya kalsium, nitrogen, sama iron. Penyakitnya sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih, sama magnesium atau fosfat gitu ya Anubias. Ya tinggal sabar-sabar aja guys, yang penting kita rajin lihat di parameter air. Nah ini yang daun bolong sebelumnya, ini sebelumnya daunnya bolong nih, daunnya bolong. Nah yang kuning dulu itu juga sebelumnya daunnya menguning, itu dia kurang CO. Nah ini yang daun barunya nih, yang depan daun barunya udah mulai normal lagi gitu. Kadang juga keong juga kalau udah makanin daun baru itu, yang keong apa sih itu, keong turbo kalau nggak salah ya. Kalau keong tanduk nggak terlalu dia kayak gini. Ini paling 4 kalau misalnya kita Anubias kita kayak begini-gini. Ada juga kadang nah ini kelihatan banget ya, daun lamanya keriting nih, lihat daun lamanya itu dia keriting, terus ada lagi yang menguning, terus hijau pekat. Nah ini daun barunya yang gede, dan yang baru ini nih yang agak kecil, ini udah mulai normal lagi daunnya guys. Rizomnya juga, selama rizomnya itu nggak error, nggak ini, dia akan muncul daun baru guys, kayak gitu. Jadi penyakit Anubias sebenarnya kayak gini-gini aja sih guys, yang penting kita bisa nanganinnya kayak gitu. Yang penting kalau di air tuh pupuknya mikro makro dan liquid karbon sih nggak pernah lepas ya. Terus juga kalau WC tuh nggak usah water change, ganti air tuh nggak usah terlalu banyak lah, paling 20-30% aja. Dan juga dipastiin CO2 lu stabil guys. Oke guys, sampai sini dulu ya. Thank you.